Halo semuanya, kembali lagi bersama info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke guys, di edisi kali ini saya mau buat video khusus buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan. Jadi sekali lagi, video ini khusus buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan atau yang sudah proses di berbagai PT yang ada di Indonesia guys. Jadi gini guys, akhir-akhir ini kan berita yang lagi rame ya, yang lagi viral itu kan tentang pemulangan TKI yang ada di Taiwan guys. Khususnya itu job-job formal ya, entah itu pabrik, entah itu pertanian, peternakan, terus konstruksi, perkebunan, dan lain sebagainya. Itu banyak banget berita-berita yang berseliweran tentang pemulangan TKI guys. Terus rata-rata yang dipulangin itu belum lama kerja di Taiwan ya, otomatis ya sekitar 1 tahun ke bawah lah. Bahkan ada yang baru di Taiwan itu 2 bulan, ada yang baru kerja 1 bulan. Hitungannya rata-rata yang dipulangkan itu masih di bawah 1 tahun kerja di Taiwan. Oke, nanti saya akan kasih sedikit tips buat teman-teman yang ingin berangkat ke Taiwan atau ingin mendaftar di PT-PT yang ada di Indonesia ya, supaya nanti kerja di Taiwan itu nyaman dan bisa terhindar setidaknya antisipasi biar terhindar dari pemulangan gitu guys. Jadi kasus pemulangan itu kebanyakan rata-rata itu menimpa sahabat-sahabat TKI yang masih baru. Nah itu dengan berbagai kasus. Ada yang katanya tidak bisa bekerja, ada yang katanya tidak bisa komunikasi, ada yang katanya melakukan kesalahan, ada yang katanya kurang sopan santun, dan lain sebagainya. Tapi intinya itu menimpa teman-teman yang masih baru di Taiwan. Belum lagi dengan alasan PT-nya bangkrut atau kena PHK dari PT alias pengurangan tenaga kerja. Tapi kalau alasan PHK misalkan tidak punya kesalahan gitu ya guys ya, tidak punya kesalahan, murni kena PHK begitu, jadi kena PHK dari pabrik dan tidak ada kesalahan, itu biasanya untuk nyari job lagi di Taiwan itu biasanya agak mudah dibanding dengan yang dikeluarkan dari pabrik atau dari kerjaannya, tapi dengan adanya catatan misalkan melakukan kesalahan ataupun yang dibilang tidak bisa kerja, tidak bisa komunikasi atau yang lainnya. Tapi kalau urusan misalkan pabriknya murni bangkrut, nah itu biasanya gampang guys, soalnya beda ya, suratnya itu beda antara surat PHK karena pabrik bangkrut sama surat yang ada kesalahan, itu jenisnya pasti beda lah. Nah terus bagaimana caranya buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan ini untuk mengantisipasi supaya nanti di Taiwan itu kerja nyaman, kerja tenang, dan bisa terhindar dari hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi, misalkan seperti nggak bisa kerja atau kurangnya komunikasi atau eh, apa dalam tidak
kurang dalam sopan santun misalkan. Nah itu caranya gini guys, kalian yang masih di PT atau yang mau daftar di PT-PT itu, carilah job ya, sekali lagi carilah job yang sesuai kemampuan serta keahlian kalian. Misalkan kalian itu bisanya ngelas tentang dunia las gitu, ya cari job di tempat yang ngelas, pabrik yang ngelas gitu. Jadi sesuai dengan keahlian. Jangan cari job yang serampangan, misalkan wah sama job apa aja nggak apa-apa yang penting berangkat. Wah itu sangat riskan sekali guys. Itu banyak kasus-kasus yang dipulangkan itu ya gara-gara begitu nyampe di Taiwan, bos-bos Taiwan itu kan taunya dikirim ke sini ya, dikirim ke Taiwan itu taunya itu sudah bisa kerja. Pertama sudah bisa kerja, kedua sudah paham bahasa. Tuh bos-bos Taiwan itu taunya begitu. Jadi misalkan sampai di Taiwan terus disuruh kerja begini, waduh ini aku nggak bisa, ini bukan bidang saya. Itu dia, itulah kesalahan fatalnya begitu. Jadi ngambil job secara ngacak, yang penting asal berangkat saja dulu ke Taiwan ya, akhirnya ya begitu dihadapkan dengan pekerjaan yang bukan bidang kita, akhirnya tidak bisa bekerja. Nah misalkan punya pengalaman tentang dunia peternakan apa-apa, ya sudah ngambil job di peternakan, kan udah ada pengalamannya tentang peternakan. Begitupun yang di pabrik-pabrik lainnya, misalkan bisa keahlian apa ya sesuaikan. Soalnya itu nanti sangat membantu sekali dalam pekerjaan di Taiwan guys. Banyak kasus-kasus yang kasusnya itu dipulangkan gara-gara nggak bisa kerja. Itu setelah saya amati ya, saya lihat videonya itu, yaitu ya memang nggak bisa kerja. Jadi katanya waduh ini bukan bidangnya, terus nggak bisa, ditambah lagi tidak bisa bahasa. Lah itu dia, akhirnya ya mau nggak mau dipulangkan sama pihak bos. Soalnya bos kan maunya, namanya dia nyari pekerja ya harus orang yang sudah bisa kerja kan begitu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin ke Taiwan dan mendaftar di PT, ambillah job sesuai dengan keahlian kalian. Di Taiwan itu sebenarnya job banyak sekali ya. Banyak job apa aja ada sebenarnya loh. Tapi saya nggak tahu kok itu teman-teman yang nunggunya lama itu sampai berbulan-bulan atau gimana, itu saya juga nggak paham. Intinya di Taiwan itu pabrik apa saja sebenarnya ada. Belum yang konstruksi, belum yang lainnya. Nah terus yang kedua, setelah ngambil job sesuai dengan keahlian, yang lebih utama juga itu adalah belajar bahasa guys. Bahasa itu sangat penting sekali. Apalagi di era sekarang ini kan persaingan tenaga kerja. Persaingan tenaga kerja di Taiwan ini ketat sekali. Di samping satu keahlian, kedua bahasa itu sangat ketat. Soalnya apa? Dari negara-negara lain seperti Filipina, Thailand, terus Vietnam, itu rata-rata memang pintar dalam bahasa guys. Jadi di negaranya sana sebelum diberangkatkan ke Taiwan itu mungkin dikasih pelatihan khusus gitu. Jadi dikirim ke sini ini udah siap kerja dan siap dalam komunikasi. Memang beda dengan kondisi di
kita ya. Kalau di PT-PT kita itu kan nggak ada, apalagi yang pabrik ya, yang pabrik itu nggak ada belajar bahasa. Termasuk saya dulu itu proses berapa bulan dulu ya, sekitar 3 bulan itu ya nggak ada namanya diajarin bahasa, diajarin apa gitu. Terus saya juga nggak ada inisiatif, pengen belajar bahasa nanti supaya sono di sana nanti bisa bahasa, itu saya juga nggak ada inisiatif. Nah terus setelah sampai di Taiwan baru dikasih buku-buku petunjuk nih, misalkan obeng namanya ini, palu namanya ini, kunci namanya ini, hanya gitu-gitu doang. Akhirnya ya alhamdulillah kalau saya bisa dalam beradaptasi dulu itu termasuk mudah ya. Di samping itu kan orang-orangnya di pabrik saya juga eh, santai semua, termasuk mandor, termasuk apa itu tidak begitu rewel, jadi saya bisa beradaptasi. Jadi belajar bahasa, sekali lagi saya kembali lagi ke pembahasan. Belajar bahasa itu sangat penting sekali ya. Sekarang kan misalkan udah mau ke Taiwan gitu, misalkan di Taiwan di PT-nya tidak ada pembelajaran, kalian bisa les privat bahasa Taiwan. Banyak di kota-kota besar itu, apalagi kalau kalian PT-nya di Jabodetabek ya, tinggal nyari saja tempat untuk les bahasa Taiwan. Nah, beda belajar, namanya belajar otodidak sama belajar ada gurunya itu beda guys. Kalau saya itu lebih cepat kalau ada gurunya ya, lebih masuk kalau ada gurunya itu lebih cepat daripada yang belajar otodidak, misalkan baca-baca atau apa itu. Tapi semua ya kembali ke kalian semua, mau belajar lewat otodidak atau les privat ya terserah, intinya belajar bahasa itu penting. Nah terus masalah adab dan tata krama. Jadi waktu di PT itu jangan bosan-bosan bertanya, sering-seringlah bertanya sama orang kantor tentang perilaku budaya Taiwan itu bagaimana, terus tata kramanya, sopan santun menghadapi orang Taiwan itu bagaimana gitu. Itu hal sepele guys ya, hal sepele tapi sangat penting sekali loh ya, jangan salah. Ada sebagian orang-orang Taiwan itu yang gampang tersinggung gara-gara adab seseorang yang tidak bagus. Tapi ada juga banyak yang cuek, tidak tidak urus gitu juga banyak. Tapi ada sebagian ya, namanya bos kan ya, bos kan berkuasa. Itu yang masih menjunjung tinggi tentang adab kesopanan itu masih banyak juga. Jadi banyak kasus-kasus yang teman-teman itu dipulangkan hanya gara-gara tidak sopan dalam apa namanya ya, maksudnya dilihat bosnya itu kurang sopan apa-apa, akhirnya dipulangkan. Itu juga nggak sedikit, banyak kasus-kasus yang seperti itu guys. Jadi pesan saya buat teman-teman yang mau ke Taiwan, yaitu tadi yang jelas itu ambil job sesuai dengan keahlian, sesuai dengan kemampuan. Jangan asal ambil job, nanti ujung-ujungnya kalian akan repot sendiri. Terus belajar bahasa, belajar dan belajar terus, itu sangat penting sekali guys. Lalu yang ketiga, belajar mengenali adab, kesopanan, sopan santun hidup di Taiwan. Misalkan sudah megang 3 itu tadi aja, 3 kunci itu saja, insya Allah teman-teman nanti setelah sampai di Taiwan itu akan bekerja dengan santai, nyaman, dan tenang. Dan apabila kalian itu sampai kena PHK, tapi PHK-nya itu PHK yang bukan kesalahan, istilahnya PHK yang pabriknya bangkrut, itu untuk nyari pekerjaan selanjutnya itu lebih mudah apabila kita tidak punya catatan buruk ya, dan kita bisa menguasai sedikit tentang bahasa.
Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga teman-teman yang masih proses di Indonesia, semoga prosesnya lancar. Segera mendapatkan job sesuai dengan keinginan, lalu berangkat ke Taiwan. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.